Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Hari ini saya dan Anda pada sesi yang kedua ini membahas mengenai kurban. Tetapi sebelum kurban kita mari belajar tentang ada rangkaian sebelum kurban bagi Anda yang berkurban ataupun yang tidak berkurban, disunnahkan untuk puasa minimal pada hari Arafah. Tanggal berapa itu, Bu? 9. Silakan Bulughul Maram, nomor hadisnya 701. Halamannya 330. Iya. Ketemu? Iya, sambil baca. Iya. Sudah datang itu ya? Alhamdulillah ya. Sihata billah. Silakan. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau bersabda, yang menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Beliau ditanya tentang puasa hari Asyura, maka beliau bersabda, ia menghapus dosa tahun yang lalu, dan beliau ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau bersabda, hari itu aku dilahirkan, hari diutus, dan hari ketika wahyu diturunkan kepada aku, diriwayatkan oleh Muslim. Baca tahqiq dan tahrijnya. Sahih Bukhari 19. Keliru kok Sahih Bukhari. Yang 701 sahih diriwayatkan oleh Muslim, itu Pak. Iya. Diriwayatkan oleh Muslim, halaman nomornya 1162, Abu Daud 2425 sampai 2426, Baihaqi 4-286 dan 293. Iya, sampai di situ ya. Jadi sahih ya, disebutkan itu, apalagi ada At-Tirmidzi juga demikian ya. Nah, perlu diketahui Arafah ini bagi mereka yang tidak melaksanakan haji, puasa Arafah itu bisa menghapus 2 tahun. Ya, pahalanya itu seperti orang yang beribadah 2 tahun. Besarnya kayak apa? Ya sudah tahu, tidak usah dipertanyakan. Di dalam riwayat yang lain, pada hari Arafah, ulama kemudian berbeda pendapat. Hadis riwayat yang lain ini, pada hari Arafah itu ada yang menyatakan khusus mereka yang berada di Arafah. Ada yang mengatakan tidak, semua manusia yang hadir pada hari Arafah, di mana hari Arafah itu ia melakukan peribadatan. Apakah ia puasa, apakah ia wukuf di Arafah, haji. Dinyatakan pada hari Arafah itu Allah Azza wa Jalla banyak sekali menghapus dosa anak Adam. Ya, tidak disebutkan yang dihapuskan yang besar atau yang kecil. Tidak disebutkan, cuman banyak menghapus. Nah, itu. Ya, maka kesempatan kita untuk berpuasa di hari Arafah kita gunakan, kecuali memang uzur syar'i.
apa? Head, ya, atau karena sebab sakit yang lainnya, ya. Khusus mereka yang berkurban, ya, terlebih-lebih bagi mereka yang berkurban, boleh juga bagi mereka yang tidak berkurban untuk memulainya pada tanggal 1, ya, sampai dengan tanggal 9, ya. Itu dianggapnya 10 hari, karena yang 10-nya itu kita makannya ba'da sholat Id, ya, tidak boleh makan dan minum sampai sholat Id ditunaikan, itu sunnahnya, terutama pada hari Arafah, ya, itu disunahkan demikian. Lalu lihat itu 703 dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang berpuasa sehari di jalan Allah fisabilillah kecuali Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan karena puasa hari itu. Muttafaq alaih. Teruskan tahqiq dan tahrijnya. 703. Sahih diriwayatkan oleh Muslim 1000. Ya Allah. Sahih diriwayatkan oleh Bukhari 2840, Muslim 1153. Ya, sampai di situ. Muttafaqun. Kalau begitu ini ada di dalam Lu'lu' wal Marjan, ya. Sehari saja dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Belum lagi ditambah kalau Arafahnya itu menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Ya, belum lagi itu sampai di situ. Ya. Maka itulah bagiannya. Tetapi karena yang kini saya hadapi adalah kaum wanita, maka Anda dan saya membaca 706. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita tidak halal atau haram berpuasa sedang suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Muttafaq alaih dan lafaz oleh Bukhari. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan selain Ramadan. Iya, teruskan. Sahih diriwayatkan oleh Bukhari 5195, Muslim 1026, Abu Daud 2458. Iya, sampai di situ. Jadi ini juga ada di dalam Lu'lu' wal Marjan tentang puasa. Perlu diketahui kalau begitu tugas Anda, satu, harus minta izin suami kalau suaminya ada. Ya, selama suaminya ada maka tidak boleh sembarangan berpuasa, syaratnya itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Lalu saya dan Anda mencapai pada kurban. Ya. Di dalam kitab makanan bab udhiyah atau kurban 661. Ya. Ketemu? Sebelum kita menuju ke sana, perlu saya garis bawahi berdasarkan Al-Quran. Binatang ternak itu hanya ada 8 yang disebutkan oleh Allah. Dan 8 itu bukan 8 jenis, tetapi termasuk betina dan jantannya. Jadi ada 4. Surat 39. Ketemu surat Az-Zumar
ayatnya 6. Ketemu? Ya, baca, silahkan. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Nah, itu perhatikan, ada 8 yang berpasangan yang dijadikan sebagai hewan ternak. Ya, ternak. Lalu sekarang Anda baca surat 22. Ayatnya 28. Gabungkan dengan yang tadi ya. Surat berapa tadi? Az-Zumar. Iya. Iya. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Nah, perhatikan betul-betul bahimatil an'am, ya, berupa hewan ternak. Lalu hubungkan dengan tadi, hewan ternak yang disebut oleh Allah ada 8. Ya, ada 8. Bebek masuk enggak? Tidak, walaupun dia hewan ternak, tetapi tidak disebutkan oleh Allah, maka tidak boleh dijadikan, tidak digolongkan sebagai hewan ternak. Kuda, tidak. Ya, ayam, tidak. Kalau begitu khusus ya, yang 8 ini ya. Mari saya dan Anda sama surat 22 ya. Yaitu ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ya, itu ya. Ada hewan ternak, sekali lagi hewan ternaknya ada 8. Tidak boleh sembarangan. Ya, yang disembelih sebagai kurban itu termasuk bagian 8 hewan ternak. Lalu 36. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dan dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah kepada orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, kalau begitu unta adalah bagian dari binatang ternak, salah satu dari yang 8. Mari saya dan Anda membuka surat binatang ternak.
Surat apa? Surat 6 Al-An'am. Itu binatang ternak. Ayatnya 143. Yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Nah, sudah 4 ya? Ya, sebutkan teruskan. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah, ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Ya, artinya bebas, mau jantan, mau betina, mau yang betinanya bunting, ndak apa-apa. Bebas. Gitu ya. 8. Sudah disebutkan berapa tadi? 4 ya. Domba dan kambing. Ya. Onta disebutkan lagi tadi, onta ya. Nah, sekarang disebutkan lagi 144, silakan. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan, ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Iya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, disebutkan di situ wa minal baqaritsnain, al-baqarah, sapi atau lembu. Sebutannya lembu ya, bukan kerbau. Sapi, lembu itu sapi. Ya. Lalu kenapa di Indonesia ini kok pakai kerbau? India pakai kerbau. Tersebab orang Hindu ada yang menyembah kendaraannya dewa Nandi berbentuk sapi. Untuk menghormati itulah maka di antara salah seorang konon kabarnya wong saya tidak hadir pada saat itu peresmiannya oleh para wali. Ya, konon kabarnya salah seorang di antara wali Songo itu memperkenankan menggunakan kerbau. Tetapi saya tidak tahu dalilnya dari mana. Tersebab menghormati orang-orang Hinduisme. Ya, kalau berdasarkan Quran ini boleh nggak kerbau? Tidak boleh karena dia bukan bagian dari bahimal an'am. Gitu ya, bahimal. Kemudian nanti Anda buka Mbah Google. Kan kita ini banyak belajar kepada Mbah Google ya. Nanti Anda kalau buka Mbah Google, nama Latin sapi. Ya, nanti Anda akan ketemu yang pertama itu namanya bos, B-O-S-C-H, bos. Ya, semua nama yang berbentuk sapi ini pakai bos. Ya, ada bos limousine itu ya. Yang berpunuk ada lagi macam-macam pakai bos, termasuk banteng sapi liar itu pakai bos. Nanti kemudian Anda tulis dulu di situ bos. Lalu kemudian Anda nama Latin kerbau. Itu tidak ada bosnya. Jadi genusnya secara famili dia berbeda dengan sapi. Jadi tidak masuk bahagian dari hewan ternak. Paham ya? Nanti Anda boleh lihat kalau tidak percaya. Ya,
nama Latin kerbau, nama Latin sapi. Nanti ada lagi nama Latin banteng. Nanti banteng sama sapi sama atau lembu, ya sama. Ya, tetapi Anda tahu asli binatang asli dari Sulawesi yaitu anoa. Anda tulis nanti nama Latin anoa. Nanti anoa ini sama dengan kerbau. Jadi anoa bukan binatang ternak. Loh. Jelas ya? Sampai di sini dulu untuk Qur'annya. Lalu kurban silakan 1390 nomor hadisnya. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ya, jadi kalau nanti ada yang ngeyel pakai kurban, wis biarkan daripada berdebat ya. Tidak usah dianu, cukup itu. Yang ngomong yai, siapa? Ora usah direken. Kalau dulu ya silakan, ndak apa-apa sudah kadung, ya. Maka manakala Anda dan saya berkurban dengan yang tidak bahagian dari hewan ternak, maka tidak mengapa, tetapi tidak disebut sebagai kurban, tetapi sebagai sedekah. Ya, kenapa demikian? Lihat itu surat 22 ayatnya 37. Ketemu? Surat apa itu? Al-Hajj. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Iya, daging-daging dan darahnya itu tidak sampai ya kepada Allah. Yang sampai itu hanyalah ketakwaan dari masing-masing. Alhamdulillah tahun ini kita akan mulai babak baru. Biarkan yang berkurban tetap berkurban, nanti kita juga di samping berkurban ada sedekah, yaitu ibu-ibu akan ayam ya, mau ayam mau bebek terserah mereka, terserah ibu-ibu ya. Hanya saja saya minta ridho dan ikhlasnya untuk mengadakan bumbu-bumbunya ya Bu ya, sama nasinya, makan sendiri, bagi sendiri, tetangga-tetangga Anda dan yang lainnya ya. Itu saja. Insya Allah semoga saja untuk kedepannya kita bisa istiqomah ya, bisa istiqomah. Nah, karena di PC ini semuanya dekat, insya Allah kita bisa melaksanakannya. Tetapi kalau di lain tempat masih berjauhan, susah ya. Nanti boleh dikeluarkannya pada hari tasyrik ya, pada hari tasyrik, supaya kita menghidup-hidupkan kurban ya, walaupun itu nilainya sedekah bukan kurban ya. Sekali lagi, kurban kok ayam, bukan, sedekah. Ya, sedekah dalam rangka menghidup-hidupkan kurban. Gitu ya. Di samping kita tetap berkurban bagi mereka yang berkelebihan. 1390. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih dan bersanduk. Beliau menyebutkan nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kakinya pada pipinya. Dalam satu lafaz, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Muttafaq alaih. Dalam suatu lafaz, 2 ekor kambing gemuk menurut riwayat Abu Awanah dalam sahihnya, 2 ekor kambing mahal. Dalam riwayat Muslim disebut beliau membaca Bismillah wallahu akbar. Teruskan. Tahqiq dan tahrijnya.
Bukhari 5565, dalam Al-Adahi Muslim 1966, dalam Al-Adahi Abu Daud 2794, Ibnu Majah 3120 sampai 3155. Iya, wis sampai di situ dulu. Ya, jadi ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih, dan cara menyembelihnya, ya, kakinya diletakkan pada pipi daripada kambing yang mau disembelihnya supaya tidak kemana-mana, ya. Sunnahnya adalah menyembelih dengan tangannya sendiri, tetapi tidak mengapa, ya, itu sunnah, ya, sunnahnya saja. Lalu kemudian membaca Bismillahi wallahu akbar, 2 ekor kambing yang gemuk. Artinya yang kurus tidak boleh disembelih. Ya, yang kurus sekali ya tidak boleh disembelih. Itu ada nanti masuk kepada yang cacat, ya. Yang cacat. Yang tidak mempunyai sumsum, begitu ya. Nah, yang kurus. Lalu kemudian 1391. Menurut riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyuruh dibawakan 2 ekor kambing kibas bertanduk yang kaki, perut dan matanya berwarna hitam. Lalu dibawakannya kambing itu untuk kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ambillah pisau." Kemudian beliau berkata, "Asahlah dengan batu." Aisyah melaksanakannya, kemudian beliau mengambil pisau dan kambing itu membaringkannya, kemudian menyembelihnya secara seraya berdoa, "Bismillah, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad." Kemudian beliau menyembelihnya. Sahih diriwayatkan oleh Muslim 1967, dalam Al-Adahi Abu Daud 2790. Iya, sampai di situ. Artinya menyembelihnya dengan pisau yang tajam. Pisaunya boleh dari besi, boleh dari kayu, boleh dari batu. Ya, boleh. Ya, boleh asal tajam. Lalu berdasarkan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyembelih untuk dirinya dan keluarganya 1 ekor kambing, itu untuk dirinya dan keluarganya. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya, dan keluarga Muhammad. Yang satu lagi, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad. Karena disebutkan wa ummati Muhammad, sejak itu hukum berkurban ini sunnah. Bukan wajib ya, sunnah. Baik itu orang kaya maupun orang miskin, sunnah, tidak wajib. Ya, bagi orang kaya maka naiknya menjadi sunnah muakkadah. Sebagai bentuk dari syiar-syiarnya Allah. Gitu ya. Makanya kemudian hadis ini mauquf, yang mewajibkannya itu mauquf. Ya, ini tadi hadis marfu itu lebih tinggi daripada yang 1392. Silakan 1392. Nomor hadis 1392. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mempunyai keluasan rezeki namun tidak berkurban, maka jangan dekat dengan masjidku." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Hakim, tetapi para imam lainnya menganggap yang lebih kuat hadis ini mauquf. Terus Hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, nomor hadisnya 8074, Ibnu Majah, nomor hadisnya 3120. Iya, sampai di situ. Ya, ini mauquf saja. Kenapa?
Tidak diwajibkan karena tadi ada bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad. Jadi kalau Anda berkurban, ya, katakanlah atas nama kepala keluarga berkurban, kalau kepala keluarganya masih hayat, lalu manakala ia tergolong orang yang beriman, tadi daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah, yang sampai adalah ketakwaannya. Maka orang tuanya yang sudah wafat sekalipun, saudaranya yang keluarganya dia, kakaknya yang sudah wafat sekalipun, atau anaknya yang sudah wafat atau yang masih hidup, semuanya dapat bahagian pahala. Maka disebut wa ali Muhammad dan keluarga. Maka seekor kambing untuk satu keluarga. Bukan keluarga kecil tetapi keluarga besar. Tetapi kalau yang kemudian anak kita yang sudah menikah pengen kurban, tambah bagus lagi, semakin kokoh, ya, dukungannya semakin kokoh. Mafi muskilah. Nah ini, terutama jika diberikan kepada tadi, ya, ayat yang 28 dari surat 22, fakir miskin. Yang ayat 36, yang meminta maupun yang tidak meminta. Ya, ada pertanyaan? Nih Pak, Iya. berarti ini kan yang harus berkorban itu kepala keluarganya. Bukan harus. Kalau ada. Iya, kalau ada rezeki berarti Bukan kalau ada rezeki. Kalau ada kepala keluarganya masih hidup. Ya bedakan. Iya, maksudnya gini. Jadi walaupun tiap tahun berkorban juga atas nama kepala keluarganya. Gitu. Iya, yang tidak ikhlas itu yang susah. Paham ya? Iya, soalnya kan gini Pak, untuk ngasih ada tetangga di sana itu kan, jadi tiap tahun mereka tahun ini untuk istrinya, tahun ini untuk anaknya. Iya, tandanya dia anggapannya satu ekor kambing untuk satu orang. Tandanya dia tidak ngerti dalil. Wis, tidak usah diperpanjang kalau bujal begitu. Wong nggak ngerti dalil, biarkan. Iya, maksudnya dalil ini bisa dikasih ke mereka untuk ininya gitu ya. Sekali lagi ini perkara hidayah. Enggak gini, misalkan mereka kan belum ngerti, belum tahu ininya gitu loh. Iya. Perkara hidayah maka Anda harus bersiap-siap kalau menyampaikan. Belum tentu nek sampai menyampaikan kemudian dianya tidak terima, sampean jangan menyalahkan orang lain tetapi salahkan diri Anda sendiri. Makanya surat 7 ayat 199 itu baku. Sudah baku. Jadilah pemaaf dulu. Sebelum menyampaikan kebenaran, jadilah pemaaf dulu. Kenapa harus jadi pemaaf? Karena kulil haqqo walau kana murron. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit akibatnya buat Anda. Jadi jangan salah. Ini gara-gara saya ngaji salah kemudian diberitahu, marah-marah malah, ya. Jangan. Saya sudah sampaikan bahwa dalilnya Quran, setiap yang menyampaikan kebenaran itu mesti ditentang. Surat 43 ayatnya 78. Mesti dibenci. Ya. Jadi hati-hati di dalam menyampaikan. Ya, hati-hati di dalam menyampaikan. Silakan baca. 4378. 4378. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran. Nah iya, kebanyakan di antara kalian itu benci kepada kebenaran. Sudah sunatullah, jadi Anda harus dan saya legowo.
Saya hanya memberitahukan dulu sebelum Anda disemprot sama orang, ya toh? Perhatikan betul ayat hadis 1392. Tadi diartikan dengan masjidku ya. Fala yakrobanna musolana. Jadi musola. Tanah lapang, bukan masjid. Karena sholat id itu di lapangan. Tidak ada sholat di masjid untuk id. Ya. Ada pertanyaan? Lalu 1393. Nomor hadis 1393. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah menyaksikan hari raya kurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai dari sholatnya. Beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih, maka dia bersabda, barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah menyembelih lagi sebagai gantinya. Dan barang siapa belum menyembelih, maka hendaklah menyembelih dengan menyebut nama Allah. Iya. Iya. Sebutkan hadisnya. Sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadis 5562 dalam Ad-Dahi, Muslim 1960. Iya. Lalu syarat-syaratnya binatang itu ada ya, umurnya ya. Lalu kemudian tanggal giginya tidak cacat ya, tidak terlalu kurus ya. Lalu 1397, silakan. Ini syarat-syarat hewan kurban ya. Iya, syarat-syarat hewan kurban. Nomor hadis 1397. Dari Abi bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku mengurus berkurban. Mengurus kurbannya. Iya, sampai di situ. Mengurus kurbannya bukan mengurus berkurban ya. Mengurus kurbannya artinya Ali sebagai pengurus, artinya amil, panitia. Paham ya? Panitia kurban. Terus agar aku membagikan dagingnya, kulitnya kepada orang-orang miskin. Sampai di situ. Agar aku yang ditunjuk oleh Nabi sebagai pengurus itu membagikan dagingnya, kulitnya kepada orang-orang miskin tok. Pengurus. Dan aku tidak sabar. Ya. Kalau nanti pengurus memberikannya kepada orang yang berada, maka dia sudah salah. Caranya adalah mereka yang berkurban diberikan daging yang lebih. Lalu mereka membagikannya kepada tetangga-tetangganya yang kaya maupun yang miskin. Ya, yang muslim maupun yang non-muslim, berikan sebagai bentuk syiar Islam. Hati-hati ya. Jadi khusus panitia hanya kepada orang miskin saja. Tadi yang meminta maupun yang tidak meminta. Terus dan aku tidak boleh memberikan sedikit pun dari kurban itu kepada penyembelihnya sebagai upah. Muttafaqun alaih. Sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadisnya 1717 dalam Al-Hajj, dan Muslim 1317. Iya. Kalau demikian, yang tidak boleh diberikan sebagai upahnya. Jadi berikan upah kepada yang menyembelih, yang bagi segala macam, berikan upahnya, tetapi tidak boleh dapat apa? Daging kurban. Jika sebagai upah
Tetapi jika dia penyembelihnya ini miskin, maka boleh dapat karena kemiskinannya. Sudah dapat upah, dia juga dapat daging karena miskin. Ingat itu. Membagikan dagingnya dan kulitnya kepada orang miskin, tidak boleh menjual. Hati-hati ya, tidak boleh menjualnya, termasuk jual kulit. Tidak boleh, walaupun nanti dibagi kepada orang miskin juga tidak boleh. Biarkan orang miskinnya itu, yang diberikan kulit itu, yang menjualnya. Terserah dia, itu haknya dia. Ya, untuk kehidupannya dia, tidak ada masalah. Ini yang sering terjadi. Paham ya? Kalau misalkan panitia sudah berbuat demikian yang menyalahi sunnah, bagaimana? Bagaimana dengan kurban Anda? Sah? Ayo. Ayo. Kurbannya sah. Sebab Allah tidak menerima daging dan darahnya, tetapi ketakwaannya. Paham ya? Tapi nek sampean kemudian terus di situ yang salah terus bagaimana? Ya salah. Kan gitu. Kecuali keterpaksaan. Terpaksa kan ya? Boleh kalau terpaksa. Ya, jadi hati-hati. Harus benar. Gitu ya. Yang berdosa dia. Gitu loh ya. Ya panitianya. Ya. Lah sampai kemudian terus lagi di situ lagi ya salah lagi. Gitu ya. Nah, jadi Anda dan saya harus peduli sampai di sini dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.